Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Sejumlah informasi hangat pekan ini telah kami rangkum untuk Anda. Dari studio Kominfo Padang Panjang bersama saya, Putri Fadila Azma, inilah Padang Panjang sepekan selengkapnya. Jumat 14 Juli 2023, Wali Kota Fadly Amran resmi melantik 133 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang terdiri dari 94 orang formasi tenaga kesehatan dan 39 orang tenaga guru. Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Asisten 2 Setdako Ewasoska, dan Kepala BKPSDM Rudi Suarman. Terdiri dari formasi tenaga kesehatan sebanyak 94 orang dan tenaga guru 39 orang, sebanyak 133 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, resmi dilantik Wali Kota Fadly Amran. Pelantikan juga dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Asisten 2 Setdako Ewasoska, Kepala BKPSDM Rudi Suarman dan OPD pada Jumat 14 Juli yang digelar di Hall Lantai 3 Balai Kota. Dalam sambutannya, Wako Fadly mengatakan kebijakan pengangkatan P3K menjadi salah satu solusi dari pemerintah pusat untuk mengurai persoalan tenaga non-ASN yang telah mengabdi bertahun-tahun kepada pemerintah. Wako Fadly meminta P3K yang baru saja dilantik bisa mengabdi kepada masyarakat secara profesional, berdedikasi, penuh tanggung jawab, dan integritas. Selamat bulan amanah. Jadi camkan itu, bahwasanya kita sudah diberikan sebuah amanah, kita sudah diberikan sebuah tanggung jawab, emban itu dengan sebaik-baiknya. Wako Fadly juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BKPSDM yang telah melaksanakan seluruh proses pengangkatan P3K, menggunakan seleksi yang mengedepankan sistem merit sehingga didapat aparatur yang berkualitas, profesional, kapabel, dan bertalenta untuk menyongsong era Indonesia Emas 2045. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang, sepekan. Istri Menteri Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Sri Suparni Bahlil Lahadalia, kunjungi Padang Panjang guna memastikan persiapan menyambut kedatangan Ketua Dekranaz Wuri Ma'ruf Amin yang akan mengunjungi Padang Panjang dalam rangka kegiatan peningkatan kompetensi UMKM Kria. Kayak apa namanya? Tarik jalan panjang dulu. Jalan panjang dulu. Kayak lagunya siapa itu? Istri Menteri Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Sri Suparni Bahlil Lahadalia kunjungi Padang Panjang pada Jumat 14 Juli. Kedatangannya guna mempersiapkan kegiatan peningkatan kompetensi UMKM Kria di Kota Padang Panjang yang dibuka Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranaz Wuri Ma'ruf Amin. Rombongan disambut Wali Kota Fadly Amran didampingi istri Dian Puspita Fadly Amran yang juga Ketua Dekranazda, Wakil Ketua Dekranazda Nova Irayanti Asrul, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Ewasoska, serta Kepala OPD terkait dan juga jajaran Sivitas Akademika ISI di halaman kampus ISI. Kegiatan tersebut direncanakan akan digelar di Gedung Pertunjukan Huriah Adem ISI pada 21 Juli mendatang. Juga akan dihadiri 11 orang istri menteri. Tidak hanya dipusatkan di ISI, rombongan yang bakal mengikuti kegiatan tersebut juga akan berkunjung ke PDIKM untuk lebih mengetahui bagaimana kebudayaan Minangkabau. Sementara itu, Wako Fadly mengatakan akan menerima saran maupun masukan dari rombongan yang berkunjung pada hari tersebut demi terlaksananya dengan baik kegiatan yang akan digelar. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang, sepekan. Hari pertama sekolah tentu menjadi momen berkesan bagi sejumlah orang tua, terutama bagi mereka yang memiliki anak yang baru masuk TK atau SD. Adapun kegiatan pertama sekolah pada Senin 17 Juli diisi dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru. Senin 17 Juli di sejumlah sekolah kegiatan pertama diisi dengan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru. Kegiatan dibuka dengan upacara bendera dan dilanjutkan dengan MPLS.
Di SD Negeri 1 Padang Panjang Timur misalnya, MPLS dilaksanakan hingga 12 hari ke depan. Pihak sekolah sudah menyiapkan rangkaian kegiatan masa transisi program PAUD ke SD. Agar siswa baru yang berjumlah 28 orang itu bisa lebih mengenal suasana di lingkungan sekolah dan bisa menyesuaikan diri dengan sekolah sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Kepala SD Negeri 1 Padang Panjang Timur, Nurmayeti mengatakan, dengan mengangkat tema Sekolahku Menyenangkan, kegiatannya berupa pengenalan kepada orang tua dan siswa. Tujuannya agar anak-anak bisa melaksanakan kegiatan dengan nyaman dan siap untuk belajar. Sementara itu, SDIT Tafiz HM Syarif yang terletak di Bancalaweh, para orang tua tampak antusias mengantarkan buah hatinya. MPLS di sekolah tersebut berlangsung hingga Sabtu 22 Juli mendatang. Kepala SDIT HM Syarif, Sasmaini Syarif mengatakan lewat MPLS ini murid diajak beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Sedangkan di SDIT Juara, penyambutan siswa baru, pihak sekolah mengadakan kegiatan foto bahagia hari pertama menjadi keluarga juara bersama orang tua dan siswa baru. Serta mengadakan pelepasan balon cita-cita sebagai bentuk antusias SDIT Juara dalam menyambut tahun ajaran baru. Untuk di SMP Negeri 1, Kepala Sekolah Ermita saat upacara dan membuka kegiatan MPLS mengajak seluruh siswa dan warga sekolah untuk mulai menggali ilmu dan melaksanakan tugas serta mematuhi aturan sekolah yang berlaku. Haris Suyata, Putri Fadila Azma, dan juru kamera Soki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. Diikuti 500-an santri TKIT, SDIT, dan SMPIT, serta 60 guru, Perguruan Islam Juara Padang Panjang gelar Pawai Akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, Perguruan Islam Juara Padang Panjang menggelar Pawai Akbar dengan membawa poster berbagai program di perguruan itu, seperti Mabit, Tahfiz Al-Quran, Kemah Al-Quran, dan lain-lain pada Selasa 18 Juli. Kegiatan ini diikuti 500-an santri TKIT, SDIT, dan SMPIT, serta 60 guru dengan menempuh rute SMPIT, Simpang PDAM, SMP Negeri 1, AB Mart, dan finish di Bancalaweh. Pimpinan Perguruan Islam Juara Dalfi menyebutkan kegiatan Pawai Akbar ini untuk menanamkan semangat keislaman dan rasa cinta kepada agama, sehingga anak-anak mengetahui bahwa inilah tahun baru milik umat Islam sesungguhnya. Pihaknya berharap melalui peringatan ini keluarga besar Juara dapat mengamalkan hal-hal baik dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Andas Maradona dan juru kamera Jimmy Octaviandi, Padang Panjang, sepekan. People System Consultancy atau PSC, sebuah perusahaan di bidang sistem manajemen SDM dan pengembangan organisasi konsultan yang berpusat di Selangor, Malaysia, gelar pelatihan kewirausahaan untuk disabilitas, PSM dan orang tua disabilitas Kota Padang Panjang. Bertempat di Gedung M. Syafi'i pada Selasa 18 Juli, People System Consultancy atau PSC, sebuah perusahaan konsultan yang berpusat di Selangor, Malaysia, menggelar pelatihan kewirausahaan untuk disabilitas, PSM, dan orang tua disabilitas Kota Padang Panjang. PSC ini bergerak di bidang sistem manajemen sumber daya manusia dan pengembangan organisasi, juga menyediakan layanan konsultasi pada perusahaan-perusahaan untuk mengoptimalkan sistem SDM mereka. Tidak hanya melayani perusahaan, namun juga memperjuangkan kesetaraan bagi para penyandang disabilitas dan orang tua anak berkebutuhan khusus. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Novianti menyampaikan terima kasih kepada PSC yang sudah berinisiatif menyelenggarakan pelatihan yang cukup langka ini. Novianti juga mengatakan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas dan orang tua ABK sangat penting, dapat menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi dan kebebasan finansialnya. Pada pelatihan tersebut, para peserta diajarkan hal-hal terkait kewirausahaan, seperti perencanaan bisnis, strategi pemasaran, manajemen keuangan, inovasi produk, teknologi, dan pengembangan merek. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Soki Murtodo, Padang Panjang, sepekan.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Bahtiar, kukuhkan Badan Pembina Pesantren atau BBP, Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Kota Padang Panjang. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wali Kota Fadli Amran. Mohon maaf terlambat sedikit. Badan Pembina Pesantren atau BBP Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Kota Padang Panjang dikukuhkan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, Bahtiar, yang dihadiri Wali Kota Fadli Amran pada Rabu 19 Juli di Pontren tersebut. BBP ini nantinya akan bertugas mengarahkan, membina dan mengawasi pimpinan Pontren, menyusun visi dan misi bersama pimpinan Pontren, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan, serta menyusun rencana program kerja. Dalam sambutannya, Wako Fadli mengatakan Pemko akan terus mendukung program pimpinan daerah Muhammadiyah Pabasko yang sejalan dengan visi misi untuk mewujudkan Padang Panjang bermarwah dan bermartabat. Doa, ya tentunya kami pun juga sangat-sangat berharap ya bagaimana dengan perubahan struktur ini akan membuat Pondok Pesantren Kauman lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya dengan banyaknya tokoh-tokoh yang hadir, ya beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh yang tidak asing di depan kita. Mudah-mudahan bisa pun juga menampung, menyaring, ya apakah itu bantuan ataupun juga donasi dari umat yang tentunya peduli terhadap pendidikan Islam khususnya melalui Kauman Kota Padang Panjang. Sementara itu, Bahtiar menyampaikan terima kasih kepada Pemko dan juga Wali Kota karena selama ini telah terbangun kolaborasi yang baik dengan Muhammadiyah. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Bertempat di lapangan Bancalaweh, apel gelar pasukan PAM VVIP kedatangan Ketua Dekranas Pusat di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Solo diikuti semua pasukan, baik Ring 1, Ring 2, dan Ring 3 pengamanan RI 4. Apel dipimpin Komandan Satgas PAM VVIP Ryan Obersil. Digelar di lapangan Bancalaweh, Komandan Satuan Tugas PAM VVIP Brigjen TNI Ryan Obersil memimpin pelaksanaan apel gelar pasukan PAM VVIP kedatangan Ketua Dewan Dekranas Pusat di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Solo pada Rabu 19 Juli. Apel diikuti semua pasukan baik itu Ring 1, Ring 2 maupun Ring 3 pengamanan kedatangan RI 4 tersebut pada 21 Juli 2023. Juga hadir Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kota Padang Panjang, Sekdako Soni Budaya Putra, serta jajaran lainnya. Dalam amanatnya, Danrem 032 WB itu menyampaikan apel ini untuk menjaga keamanan dan keselamatan serta kenyamanan pribadi VVIP. Pelaksanaan apel ini sebagai sarana untuk koordinasi dengan unsur-unsur yang ada di lapangan, sehingga tidak terjadi kesalahan sekecil apapun dalam pelaksanaannya. Pada kegiatan tersebut, Satgas Pamwil VVIP juga menyematkan tanda satuan tugas pasukan PAM VVIP, serta meninjau masing-masing satuan terhadap kesiapannya melaksanakan tugas. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Masih dalam rangka persiapan keamanan kedatangan Ketua Dekranas Pusat Wuri Ma'ruf Amin dan rombongan di Kota Padang Panjang, Komandan Satgas PAM VVIP Brigjen TNI Ryan Obersil pimpin rapat koordinasi bersama jajaran Forkopimda terkait guna membahas teknis pengamanan dan pengawasan. Mempersiapkan keamanan kedatangan Ketua Dekranas Pusat Wuri Ma'ruf Amin di Kota Padang Panjang, Komandan Satuan Tugas PAM VVIP Brigjen TNI Ryan Obersil memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Forkopimda terkait di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Rabu 19 Juli. Rakor tersebut diikuti Satgas di setiap bidang pada pengamanan, seperti Subsatgas ISI, Subsatgas PDIKM, Subsatgas Komlek, Satgas Penerangan, dan Subsatgas Intel, Subsatgas Medis, dan lainnya. Pada rapat tersebut membahas tentang teknis pengamanan dan pengawasan oleh TNI Polri, Pemko, dan unsur lainnya yang juga dikoordinasikan dengan tim Pas Pampres. Istri Wapres tersebut direncanakan akan tiba di Kota Padang Panjang pada Jumat 21 Juli dan membuka kegiatan kompetensi UMKM Kria yang akan digelar di ISI Padang Panjang, turut mendampingi 11 istri Menteri Kabinet Indonesia Maju. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan.
Berlangsung di Aula Gedung Istana Bung Hatta, Kota Bukit Tinggi, Jambore Kader PKK Berprestasi ke-20 tahun 2023 dan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 tingkat Provinsi Sumatera Barat resmi dibuka Gubernur Mahyildi Ansarullah. Dalam Jambore kali ini, PKK Kota Padang Panjang berhasil mengukir prestasi dan membawa pulang 4 piala juara. Ditandai dengan pemukulan tabuh dan pemotongan tumpeng, Jambore Kader PKK Berprestasi 2023 dan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 tingkat Provinsi Sumatera Barat resmi dibuka Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah. Pembukaan tersebut berlangsung di Aula Gedung Istana Bung Hatta, Kota Bukit Tinggi pada Selasa 18 Juli. Dari Padang Panjang hadir staf ahli bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Novianti, Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Amran, Wakil Ketua Nova Irayanti Asrul dan jajaran serta kader PKK Padang Panjang. Gubernur Mahyildi menyambut gembira dan sukacita atas terlaksananya kegiatan Jambore dan Hari Kesatuan Gerak PKK yang digelar dengan berbagai perlombaan. Pada kegiatan tersebut, PKK Kota Padang Panjang berhasil memboyong 4 piala dalam ajang Jambore Kader PKK Berprestasi 2023 dan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 tingkat Provinsi Sumatera Barat. 4 prestasi tersebut diantaranya juara 2 Pokja 1 dalam Lomba Paredi atau Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital. Juara 3 Lomba Cerdas Cermat, harapan 1 Lomba Ekspos Ketua PKK, juga harapan 1 dalam Lomba Devil Yel Yel. Yuli Guslinda, Padang Panjang, Sepekan. Dibuka Sekdako Soni Budaya Putra, Pemko melalui BPKD gelar diskusi publik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, sekaligus mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Diskusi publik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah sekaligus mensosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dibuka Sekdako Soni Budaya Putra pada Senin 17 Juli di Hall Lantai 3 Balai Kota. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang sudah dimulai dari semester 2 tahun 2022. BPKD selaku inisiator bekerja sama dengan bagian hukum Sekdako dibantu tim dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Diskusi dihadiri kepala dinas dan pejabat terkait, tokoh masyarakat serta stakeholder seperti pengusaha rumah makan, hotel, hiburan, pengusaha lain yang dalam undang-undang disebut sebagai wajib pajak. Sekdako Soni menyampaikan diskusi dilaksanakan terkait optimalisasi dan efektivitas pengolahan pendapatan penerimaan dari pajak dan retribusi agar nantinya regulasi yang diterapkan bisa berdampak positif bagi seluruh wajib pajak dan retribusi. Haris Suyata, Padang Panjang, Sepekan. Wali Kota Fadli Amran beri dukungan kepada Maulidia Nurdini yang berhasil menjadi peringkat pertama sebagai Duta Genre tingkat provinsi dan dipercaya mewakili Sumatera Barat di tingkat nasional bersama Farhan Marfe asal Kota Padang. Berhasil menjadi peringkat pertama sebagai Duta Generasi Berencana tingkat provinsi, Maulidia Nurdini dipercaya mewakili Sumatera Barat di tingkat nasional. Gadis Padang Panjang ini didampingi Farhan Marfe asal Kota Padang Panjang. Berhasil menjadi peringkat pertama sebagai Duta Generasi Berencana tingkat provinsi, Maulidia Nurdini dipercaya mewakili Sumatera Barat di tingkat nasional. Gadis Padang Panjang ini didampingi Farhan Marfe asal Kota Padang pada kompetisi tersebut. Hal ini mengemuka saat Ketua Pokja Ketahanan Remaja Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Lismo Monata, beraudiensi dengan Wali Kota Fadli Amran pada Rabu 20 Juli di rumah dinas Wali Kota. Lismomon mengatakan Duta Genre punya peran penting untuk menjadi pendidik dan konselor bagi sebayanya dan ajang nasional ini bakal digelar Agustus mendatang. Wako Fadli menyambut baik serta mendukung Duta Genre ini melaju di nasional. Wako Fadli juga memberikan dukungan kepada Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIK Remaja SMA Negeri 2 Kota Padang Panjang yang masuk nominasi 3 besar di tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Lalu kepada Duta Genre Padang Panjang atas nama Lutfi Akbar dan Graciela Cindy Olvara, keduanya mewakili kota ini pada ajang Duta Genre Sumbar pada 29 Juli mendatang. Haris Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Masuk dalam 11 nominasi kabupaten kota di Indonesia peraih penghargaan Kota Sehat Swasti Sabah Wistara, tim penilai dari Kementerian Kesehatan meminta Pemko berikan ekspos penyelenggaraan Kota Sehat. Ekspos tersebut dipaparkan Wali Kota Fadli Amran. Peluang penghargaan prestisius tingkat nasional ini dibidik Pemko setelah masuk dalam 11 nominasi kabupaten dan kota di Indonesia. Sebelumnya, ratusan daerah berkompetensi meraih penghargaan 2 tahunan ini lewat berbagai tahapan verifikasi dari tingkat provinsi hingga nasional. Lantaran masuk nominasi nasional, tim penilai dari Kementerian Kesehatan meminta Pemko memberikan ekspos penyelenggaraan Kota Sehat. Ekspos ini dipaparkan Wali Kota Fadli Amran secara virtual pada Rabu 20 Juli di ruang VIP Balai Kota. Wako Fadli menyampaikan pelayanan kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendasar dilakukan Pemko. Dibuktikan dengan peraturan daerah yang diterbitkan seperti Perda Rokok dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang atau JKMPP. Lebih lanjut, Wako Fadli mengatakan angka harapan hidup di Kota Padang Panjang merupakan yang tertinggi di Sumatera Barat, yaitu 73 tahun pada 2023 ini. Kemudian Padang Panjang meraih Universal Health Coverage yang merupakan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Pemko meraih peringkat 1 program Indonesia Sehat dengan pendekatan kekeluargaan yang dilaksanakan dengan melakukan survei 12 indikator setiap tahun. Dalam kesempatan tersebut, Wako Fadli juga menjelaskan 9 tatanan yang menjadi penilaian. Haris Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Ketua Dekranaz Wuri Ma'ruf Amin membuka kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi kepada 200 pelaku UMKM Kria Kota Padang Panjang yang berlangsung di ISI Padang Panjang. Usai membuka pelatihan, Wuri Ma'ruf Amin bersama 5 istri-istri menteri dan wakil menteri kunjungi Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau Jumat 21 Juli. Kami ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pelaku usaha UMKM Kria yang telah berjuang keras dalam mengembangkan usahanya. Kami sangat menghargai semangat dan kreativitas Bapak, Ibu, semua dalam menghasilkan produk berkualitas yang memperkaya kebudayaan dan tradisi kita. Dibuka secara langsung oleh Ketua Dekranaz Wuri Ma'ruf Amin pada Jumat 21 Juli di ISI Padang Panjang, sekitar 200 pelaku UMKM Kria diberikan pelatihan dan pengetahuan terkait peningkatan kompetensi dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional. Acara berlangsung hingga Sabtu 22 Juli 2023. Wuri Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengapresiasi Kementerian Investasi atau BKPM yang menginisiasi kegiatan tersebut bersama Dekranaz. Menurutnya kegiatan ini sangat penting lantaran UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sementara itu, Wako Fadli menyampaikan Pemko Padang Panjang sangat memperhatikan pengembangan UMKM, salah satunya dengan didirikannya rumah wirausaha. Adapun pelaksanaan peningkatan kompetensi di ISI merupakan hal yang tepat lantaran ISI memiliki prodi yang erat kaitannya dengan visi dan misi Dekranaz, seperti prodi Karya Seni dan prodi Pendidikan Kria dan Desain Produk. Sementara itu, Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranaz Sri Suparni Bahlil mengatakan Kementerian Investasi atau BKPM, Dekranaz dan ISI hadir berkolaborasi memberikan pengetahuan terkait peningkatan kompetensi kepada UMKM. Kunjungan dilanjutkan ke PDIKM bersama 5 istri-istri menteri dan wamenteri, diantaranya istri Menteri BUMN Elizabeth Thohir, istri Menteri Perhubungan Endang Budi Karya Sumadi, istri Menteri Investasi atau BKPM Sri Suparni Bahlil, istri Menteri Koperasi dan UKM Suzana R. Teten, dan istri Wakil Menteri Pertahanan Eka Diah Rusyati.
Pada kunjungan tersebut, RI 4 bersama rombongan juga disuguhkan dengan penjelasan tentang budaya Minangkabau, khususnya sejarah dari Museum Bustanul Arifin, mulai dari kegunaan rumah gadang dan juga kegunaan ruangan-ruangan yang ada di rumah gadang. Rombongan juga mencoba mengenakan pakaian adat Minangkabau dan makan bajamba. Tim Liputan Padang Panjang, sepekan. Bertempat di Masjid Manarul Ilmi Islamic Center, kedatangan jemaah haji Padang Panjang yang tergabung pada kloter 5 disambut langsung oleh Wali Kota Fadli Amran Jumat 21 Juli. Kepulangan jemaah haji ini disambut langsung oleh Wali Kota Fadli Amran didampingi Kepala Kantor Kemenak Alizar, Ketua Dewan Masjid Ade Sehabudin, Kepala Dinas Perhubungan Arkes Revagus, dan Kepala Bagian Kesra Erwina Agreni pada Jumat 21 Juli 2023 di Islamic Center Padang Panjang. Dalam penyambutan itu, Waqo Fadli Amran berkesempatan mengucapkan selamat kepada jemaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji dan kembali dengan selamat. Lebih lanjut, Waqo Fadli juga mengucapkan terima kasih kepada pendamping haji yang sudah bekerja keras menjaga dan menjamin keselamatan jamaah mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Tak hanya itu, jemaah haji ini juga disambut dengan perasaan penuh sukacita oleh keluarga masing-masing. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Demikian sajian Padang Panjang sepekan kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Terus perbarui informasi bersama Padang Panjang sepekan di kanal YouTube Padang Panjang TV. Jangan lupa subscribe, like, and share. Akhir kata, saya mewakili seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.